teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa itu AI. Nah, teman-teman semua pasti pernah kepikiran, AI itu apa sih? Gimana cara gunainnya? Emang AI itu diimplementasikan dalam bentuk apa saja? Nah, di sini kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman itu semua. Perkenalkan, nama saya Jessica Sihite dengan NIM 1251483 dari Prodi Teknik Informatika TPB 60. Adapun 6 cakupan pembahasan kita pada malam hari ini, yang pertama adalah bagaimana konsep dasar AI. Apa itu AI? Itu akan kita bahas pada konsep dasar yang pertama. Nah, yang kedua, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk apa sih AI itu? Bagaimana sih bentukannya yang kita gunain dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kita akan membahas pada cakupan kedua, teman-teman. Yang ketiga adalah tools AI produktivitas. Apa aja ya AI yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Nanti juga kita akan bahas pada cakupan ketiga. Nah, yang keempat adalah bagaimana penggunaan etika dan iterasi digital dalam kehidupan sehari-hari dan penggunaan AI. Nah, yang kelima, apa saja sih dampak positif dan negatifnya AI itu? Dan yang terakhir nih, bagaimana tips penggunaan AI dan cara membuat prompting yang benar? Nah, di sini aku sudah menyusun 3 tujuan pembahasannya. Yang pertama, kita dapat memahami konsep dasar dan penerapan AI. Yang kedua, kita dapat mengenal dan memanfaatkan tools AI untuk produktivitas. Nah, dan yang terakhir itu kita dapat menganalisis etika, dampak, dan juga penggunaan AI serta membuat prompt yang baik. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam cakupan dasar yang pertama ya teman-teman. Pertama adalah konsep dasar AI. Apa sih AI itu? AI atau Artificial Intelligence merupakan kemampuan mesin atau komputer untuk meniru perilaku cerdas manusia, seperti belajar, berpikir, dan membuat keputusan. Nah, jadi AI ini seperti menggantikan atau meniru pikiran manusia itu sendiri, di mana dia itu bisa berpikir seperti manusia, dia juga bisa belajar, dia juga bisa bahkan mengambil keputusan, guys. Nah, apa sih hubungan AI dalam machine learning dan deep learning? Nah, teman-teman pada tahu nggak kalau ternyata di dalam AI itu ada machine learning dan deep learning. Dan di dalam machine learning ada deep learning itu sendiri. Nah, apa sih beda ketiga ini? Nah, dalam deep learning itu terdapat saraf yang dapat mengerjakan perintah-perintah kompleks yang kita masukkan ke dalam AI itu sendiri. Dan di machine learning itu akan mengerjakan suatu tugas-tugas yang kita berikan dengan pola-pola yang sudah tersusun atau pola-pola dan algoritma yang sudah dipelajari AI itu sebelumnya. Serta di AI inilah, di kelompok paling besar inilah, kemampuan AI itu untuk bisa mengambil keputusan layaknya manusia. Wah, sekarang sudah tahu belum perbedaannya? Jadi, tidak di dalam itu ada deep learning. Di luaran deep learning ada machine learning. Di luaran machine learning ada AI. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana saja aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari? Seperti yang kita tahu ya teman-teman, tanpa kita sadari nih ya, kita itu sering sekali menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sistem rekomendasi pada platform hiburan. Pada Netflix, YouTube, TikTok, Reels Instagram, Spotify itu biasanya menampilkan algoritma atau visual-visual yang sering kita tonton, sehingga misalnya kita sering nonton komedi, maka nanti di beranda kita itu banyak banget saran-saran film komedi yang bakal muncul. Misalnya di Spotify sukanya lagu pop set English, nanti bakal banyak banget di situ saran-saran lagu yang sejenis dengan yang sering kita buka. Itu merupakan salah satu implementasi AI pada platform hiburan. Nah, yang kedua, pengenalan wajah dan sidik jari. Siapa sih yang HP-nya nggak punya sidik jari? Pasti punya semua ya. Kalau nggak sidik jari, pasti punya pengenalan wajah juga. Jadi tinggal sekali. Cekris, langsung
langsung hidup deh. Nah, seperti itu. Dimana sistem pengenalan wajah dan sidik jari pada HP itu juga menggunakan AI, teman-teman. Nah, yang ketiga itu adalah kamera ponsel dan filter foto. Ayo, siapa nih cewek-cewek yang nggak pernah pakai filter nih? Nah, secara otomatis biasanya AI itu diberikan juga nih kepada kamera dan juga filter foto. Kenapa? Untuk mempercantik, untuk memperjelas background foto. Nah, di situ juga tanpa kita sadari bahwa AI digunakan, teman-teman. Yang keempat itu adalah navigasi dan peta digital. Navigasi dan peta digital. Navigasi dan peta digital maksudnya ketika teman-teman pernah pakai Google Maps kan? Saat kita mengendarai dengan tujuan yang sudah kita masukkan, pasti dia bakal ngomong gini secara tidak langsung. Belok ke kiri 300 meter. Nah, secara sederhananya itu merupakan implementasi AI dalam peta digital, di mana AI itu bisa tahu lokasi kita di mana, berapa lagi jarak tempuh kita ke lokasi yang kita tuju, seperti itu teman-teman. Yang kelima adalah pada fitur penerjemah instan. Siapa sih yang masih terjemahin satu-satu gitu kalau misalnya satu web bahasa Inggris nih ya. Kita maunya bahasa Indonesia biar kita mudah aja gitu bacanya. Nah, sekarang itu di Chrome ada translate otomatis buat ngubah seluruh bahasa yang ada di web itu dari Inggris ke Indonesia. Dengan adanya implementasi AI itu, kita nggak perlu tuh capek-capek kopas terus ke Google Translate. Jadi kita bisa langsung otomatis semua isinya itu ditranslate ke Indonesia. Dan yang terakhir adalah transkrip suara ke teks. Ayo, siapa yang pernah ngetik malas? Jadi biasanya di transkrip itu tuh seringkali kita itu hanya memasukkan voice over dan suara kita itu akan detect dan akan diubah generate menjadi teks secara otomatis. Nah, keren banget bukan aplikasi AI itu? Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui bagaimana aplikasi AI, kita juga akan belajar apa aja sih tools AI untuk membantu produktivitas manusia. Yang pertama, ada AI generatif berbasis teks atau Large Language Model LLMS. Siapa yang nggak kenal ChatGPT? ChatGPT, Cloud, Gemini, dan Copilot. Nah, yang paling familiar banget buat kita itu adalah ChatGPT, Gemini. Nah, di situ itu, apa sih maksudnya berbasis teks ini, Kak? Berbasis teks ini maksudnya itu merupakan generatif AI yang biasanya kita gunakan, teman-teman, untuk membuat referensi jurnal, mengerjakan tugas yang berbasis teks. Nah, seperti itu. Jadi biasanya generatif AI yang kita gunakan itu seperti GPT, Cloud, Gemini, Copilot, DeepSeek, dan sebagainya. Apalagi nih jenisnya? Yang kedua itu adalah AI generatif berbasis gambar atau visual. Jangan kalian salah ya, AI itu juga bisa bikin gambar. Gambarnya bagus banget kadang. Nah, itu bahkan juga bikin video bisa, guys. Biasanya itu bisa pakai Delay, Midjourney, Adobe Firefly. Bisa juga nih di Gemini. Saya juga pernah bikin di Gemini. Dan bisa juga membuat animasi yang bakal kita gabungin jadi suatu film. Nah, yang ketiga itu adalah AI untuk membantu para programmer-programmer seperti kami nih. Nah, biasanya kami itu terhubung di GitHub Copilot di mana itu membantu sekali bagi programmer untuk menyelesaikan codingnya, bantu debugging, dan sebagainya teman-teman. Nah, udah pada tahu kan apa aja tools AI yang membantu produktivitas kita? Nah, sekarang AI itu juga digunakan dengan etika loh. Apa sih etikanya itu? Nah, etikanya yang pertama adalah transparansi dan pengakuan. Adanya ketidaksembunyi-sembunyian, maksudnya itu kita transparan. Kita menggunakan AI dalam mengerjakan ini. Kita menggunakan AI dalam menyusun konsep. Jadi transparansi teman-teman.
Ketua itu kepatuhan hak cipta, tidak melawan hukum copyright. Yang ketiga itu memperhatikan integritas dan akuntabilitasnya. Yang terakhir itu adalah perlindungan data dan privasi, teman-teman. Ingat ya, privasi dan data itu adalah salah satu aset berharga bagi kita. Jangan asal disebar ya. Nah, pada cakupan yang kelima, setelah kita mengetahui bagaimana etika penggunaan AI itu sendiri, kita juga belajar apa aja tuh dampak positif dan negatifnya AI itu. Selain punya dampak positifnya, dia juga punya dampak negatif loh. Apa sih dampak negatifnya? Nah, pertama kita analisa dari dampak positifnya. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan kecepatan proses. Kenapa kita bilang meningkatkan efisiensi? Misalnya ya teman-teman, kita punya deadline tugas makalah, di mana makalahnya deadline besok dan kita belum tahu kerangka apa yang harus kita bikin. Maka kita bisa melakukan pengerjaan dengan dibantu AI, membantu untuk menyusun kerangkanya dan kita dapat mengerjakannya dengan lebih mudah, sehingga efisiensi waktu kita dapat terjaga. Nah, yang kedua, menghemat biaya dan tenaga. Kalian tahu nggak teman-teman, kalau AI itu udah bisa bikin video animasi yang bahkan biasanya kita harus melakukannya dengan penuh effort dengan membentukkan animator atau lain sebagainya. Namun di AI kita bisa menghemat biaya dan tenaga itu sendiri. Nah, yang ketiga, menambah akurasi, kualitas, dan kendala hasil. Dan yang keempat itu membuka peluang baru, inovasi, lapangan kerja, riset. Apa nih contoh lapangan kerja yang udah terbuka dari AI? Prompting. Nah, kalian belum tahu kan ada jasa prompting? Nah, supaya teman-teman pada jago juga nih bikin prompting. Nanti kita di akhir bakal bikin dan bakal ketahui nih bagaimana cara bikin prompt yang baik dan yang benar. Seperti yang saya bilang, selain positif, AI ini juga punya dampak negatif terselubung teman-teman. Pertama, dia itu menimbulkan resiko keselamatan dan kerusakan lingkungan. Kedua, berpotensi penambahan biaya pemeliharaan atau mitigasi. Ibaratkannya sistem yang selalu digunakan berterus-menerus, maka harus diberikan biaya pemeliharaan juga, bukan? Nah, yang ketiga, menyebabkan ketergantungan pada teknologi tertentu. Dan yang keempat itu memicu masalah etika, privasi, data, kewenangan. Makanya teman-teman jangan sembarangan ya ngasih datanya. Nah, kita udah masuk nih ke tahap akhir dari subtopik kita pada malam hari ini, yaitu tips penggunaan AI dan prompting dengan baik dan bijak. Teman-teman tahu nggak bagaimana tips penggunaannya? Tips penggunaannya. Yang pertama itu, gunakan AI sebagai pendamping berpikir, bukan pengganti kemampuan sendiri. Maksudnya apa sih? Jadi, kamu tuh jangan dikuasai AI, tapi buatlah AI itu untuk membantu menyelesaikan tugasmu. Misal, kamu ini mau bikin makalah ya. Kamu bikin makalah, kamu tanya kerangkanya, bukan suruh AI-nya yang bikin teman-teman. Jadi, di mana kamu itu gunakan AI itu buat membantumu, bukan malah jadi pengambil keputusan dirimu, jadi pengganti kemampuan kamu sebenarnya kamu bisa jadi, tapi kamu suruh AI semua, bukan gitu. Nah, yang kedua ini selalu cek ulang informasi yang diberikan. Terkadang AI itu bisa keliru atau malah kurang konteks, jadi cek saja semua ulang informasi yang diberikannya apa sudah tepat, apa benar dengan data yang faktual. Nah, itu harus selalu kita cek dan selalu kita antisipasi ya. Yang ketiga, arahkan AI itu untuk hal-hal yang produktif dan bermanfaat, bukan tindakan yang merugikan atau melanggar etika. Jadi, gunakanlah AI itu buat membantumu. Manfaatkanlah dia buat menyelesaikan pekerjaanmu, membantu mengefisiensikan waktumu, bukan malah kamu melanggar etika, membuat salah satu konten yang tidak baik dari AI, enggak ya. Jadi, gunakan AI itu untuk produktif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, jaga privasi dengan tidak membagikan data pribadi atau dokumen sensitif secara bersembarangan. Ingat, saya dibilang dari awal bahwa data pribadi hanya milik kamu. Jangan disebar secara sembarangan. Bagaimana sih
Buat prom yang baik, ayo teman-teman pada tahu nggak? Kenapa terkadang ya kita itu bikin salah satu ini tugas ke AI, tapi hasilnya tidak sesuai dengan yang kita mau gitu loh. Kenapa sih Kak? Nah, itu tuh bisa kita tahu karena 4 elemen yang dimau AI itu belum ada di prompt kita. Tahu kan prompt? Prompt itu adalah perintah yang kita masukkan ke kolom sebelum dikasih output dari AI itu sendiri. Nah, ada 4 elemen nih yang harus ada di sana. Yang pertama itu ada peran atau role. Nah, peran atau role ini adalah di mana kamu harus bisa mengonsepkan sebagai apa AI itu berperan. Misalnya kamu itu pengen makalah, berarti dia itu sebagai jurnalis. Anggap kamu sebagai jurnalis, anggap kamu sebagai peneliti, anggap kamu sebagai dosen sastra, seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua itu kamu harus mencakup elemen konteks, di mana konteks ini merupakan latar belakang kenapa kamu nanti melakukan tugasmu itu. Jadi konteks ini adalah latar belakang yang disertai dengan tugas ini nanti. Nah, tugas ini adalah perintah yang ketiga adalah tugas perintah yang kamu masukkan ke dalam AI, ke dalam prompting kamu. Dan yang terakhir format itu merupakan detail perintah yang akan kamu masukkan ke dalam prompting itu sendiri. Ingat ya, peran, konteks, tugas, format. Oke, langsung aja kita masuk ya teman-teman ke dalam contohnya. Contohnya itu adalah ini. Kamu adalah seorang guru biologi SMA. Di sini dia itu diasumsikan sebagai guru SMA, di mana ini mencakup elemen peran dalam prompting. Ini ya teman-teman. Nah, dan yang kedua. Siswa saya kesulitan memahami sistem peredaran darah. Siswa saya kesulitan memahami sistem peredaran darah, di mana itu merupakan latar belakang dari masalahnya itu. Latar belakang kenapa dia bakal nyuruh mengerjakan suatu tugas kepada AI itu. Itulah yang dinamakan dengan elemen konteks. Nah, yang ketiga, buatkan penjelasan sederhana dengan analogi kehidupan sehari-hari. Nah, di sini itu adalah tugas yang dia berikan kepada AI itu sendiri. Teman-teman, apa sih tugas yang dia mau masukkan ke dalam AI? Nah, di sini akan dimasukkan ke dalam elemen tugas, di mana dia mau membuat penjelasan sederhana dengan analogi kehidupan supaya tadi si murid-muridnya itu udah mudah memahami sistem peredaran darah. Gunakan bullet point dan maksimal 200 kata. Apa maksudnya ini format? Format itu adalah detail output yang diharapkan. Jadi, dia mau outputnya itu dalam bentuk poin-poin dan maksimalnya 200 kata doang. Seperti itu, teman-teman. Sudah pada mengerti kan? Nah, sekarang saya langsung aja nggak sih kita ke contohnya? Kelatihan prompting yang baik. Nih, misal ada skenario. Kamu harus membuat gambar animasi sebagai thumbnail video YouTube kamu yang interaktif dan menarik menggunakan generatif AI. Oke, di sini saya mungkin bakal menggunakan Gemini. Oke, teman-teman. Apa tadi? Kita disuruh bikin thumbnail video yang menarik, suruh AI ya, bikin gambar animasi. Nah, seperti yang saya bilang, AI nggak cuma untuk buat teks ya teman-teman, tapi dia juga bisa membuat suatu gambar, bisa bikin video, semua dia bisa. Bikin voice juga bisa. Nah, yang pertama kita mulai dari tugas. Nah, kamu adalah seorang animator yang sangat handal. Saya ingin thumbnail video YouTube saya lebih interaktif dan menarik. Buatkan thumbnail YouTube dengan animasi
perempuan remaja disertai tema lembut dan disertai tema apa ya? Pastel biru pink dan caption apa itu AI di latarnya. Nah, itu mencakup tugasnya teman-teman. Nah, dan berikan detail latar yang indah dan menarik serta dengan rasio YouTube landscape dan sorot kamera yang baik. Kamu adalah seorang animator yang sangat handal. Di sini adalah mengimplementasikan sebagai apa AI yang kita mau. Jadi ini sudah mencakup perannya. Saya ingin thumbnail video YouTube saya lebih interaktif dan menarik. Itu latar belakang kenapa saya ingin melakukan tugas ini kepada AI. Buatkan saya thumbnail. Maaf typo. Buatkan saya thumbnail video YouTube dengan animasi perempuan remaja disertai tema pastel biru pink dan caption apa itu AI di latarnya. Nah, itu merupakan tugasnya adalah apa yang kita mau untuk dilakukan si AI ini kepada kita. Berikan detail latar yang indah dan menarik serta dengan rasio YouTube, landscape, dan sorot kamera yang baik. Nah, di sini teman-teman, kita meminta AI itu untuk memberikan detail-detail yang kita harapkan. Yang pertama, detail latarnya itu indah dan menarik. Yang kedua, rasionya YouTube, landscape, dan sorot kamera yang baik. Nah, cantik bukan? Suka. Jadi, tuh kan? Promo yang baik kan? Tuh. Animasi bukan? Nah, seperti itu teman-teman. Baiklah, teman-teman. Setelah kita mempelajari apa itu konsep AI, bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari, apa aja tools AI yang membantu produktivitas kita, bagaimana etika dan iterasi digital, bagaimana dampak positif dan negatifnya, bagaimana pula tips penggunaan AI itu dan latihan prompting yang baik. So, kita sudah sampai di akhir dari pembelajaran topik kita hari ini. Sebelumnya teman-teman, kesimpulannya adalah bahwa AI itu adalah kemampuan komputer untuk bisa berpikir dan mengambil keputusan layaknya manusia. Namun, AI itu sendiri teman-teman tidak sepenuhnya harus menggantikan tugas kita. Kita sebagai manusia harus menggunakan AI itu untuk membantu mengefisiensikan segala pekerjaan dan waktu kita. Bukan berarti untuk menggantikan seluruh pikiran kita. Cara kita mengambil keputusan bukan ya teman-teman. Jadi AI itu hanya untuk membantu kita, bukan menggantikan pola pikir kita, atau malah membuat kita tidak berpikir. Padahal kita bisa. Nah, baiklah teman-teman, terima kasih untuk partisipasi teman-teman telah hadir dan telah menonton video saya kali ini. Jangan lupa subscribe dan juga follow ya teman-teman. Terima kasih.